Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Apa kabar, sahabat-sahabat semua? Tidak terasa ya, pekan ini adalah pekan terakhir nih sebelum ujian akhir semester. Nah, gimana rasanya nih? Ada perasaan bahagia, dagdikduk, atau bahkan merasa insecure? Nah, saya harap sih teman-teman ini menjadikan UAS ini sebagai sebuah momen kebangkitan ya, momen pembuktian bahwa Anda layak untuk lulus semester ini. Betul nggak? Dan saya yakin sahabat-sahabat muda semua insya Allah akan lulus semua dengan elegan. Nah, di pertemuan terakhir ini, sahabat muda, kita akan membahas materi yang sangat penting dan saya yakin sebagian dari materi ini sudah sahabat-sahabat muda dapatkan di mata kuliah yang lain. Yaitu apa? Kita akan belajar tentang akuntansi pajak penghasilan. Karena berbicara tentang akuntansi pajak penghasilan, kami asumsikan sahabat-sahabat muda ini sudah mendapatkan bekal yang sangat cukup terkait dengan dasar-dasar perpajakan. Ya, teman-teman semua sudah belajar perpajakan 1 di semester 3 dan perpajakan 2 di semester 4. Jadi mudah-mudahan materi kali ini kita tidak lagi berdiskusi lebih detail mengenai aspek perpajakan, tapi bagaimana kita mencatat transaksi yang berkaitan dengan perpajakan tersebut dalam perspektif akuntansi. Itulah ya tujuan dari pembelajaran kita pada pekan ini. Jadi kita tidak akan membahas dari teknis perpajakan, tapi bagaimana kewajiban-kewajiban pajak yang timbul dari undang-undang perpajakan itu bisa diakuntansikan secara baik dan benar oleh perusahaan-perusahaan komersil. Ya. Mari kita lihat, sebagaimana kita tahu ya, yang namanya pajak itu kan kontribusi wajib ya bagi setiap wajib pajak, di mana di situ ada sanksi yang melekat apabila kewajiban perpajakan tersebut tidak ditunaikan oleh wajib pajak. Sehingga ini sangat penting memastikan bahwa setiap entitas usaha ini juga comply atau patuh terhadap undang-undang perpajakan. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara tentang akuntansi pajak sebenarnya sangat luas ya. Tapi di RPS kita kali ini, kita hanya fokus pada akuntansi pajak penghasilan. Dan ini bisa teman-teman lihat di PSAK nomor 46. Kalau teman-teman lihat di PSAK 46 itu sangat-sangat detail pengaturannya ya. Kita tidak mungkin menyampaikan PSAK 46 dalam satu kali pertemuan. Makanya kita hanya memilih-milih materi-materi yang kita anggap dan kita rasa cukup buat teman-teman untuk mengetahui dasar-dasar akuntansi perpajakan. Ya. Nah, kita nanti akan sedikit mereview atau overview tentang akuntansi PPH ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan perbedaan tetap dan perbedaan temporer? Nah, ini saya yakin sudah dibahas secara intensif ya di mata kuliah perpajakan 1 dan 2 ya. Kemudian bagaimana kita melakukan perbandingan antara laba menurut perhitungan akuntansi maupun laba menurut perhitungan perpajakan. Ketika ada perbedaan itu, maka kita melakukan yang namanya koreksi fiskal. Ya, nanti kita kenalkan istilah-istilah yang ada di dalam laporan keuangan nanti, ada namanya beban pajak kini, liabilitas pajak kini, atau mungkin nanti juga namanya ada aset dan liabilitas pajak tangguhan di sini. Dan terakhir kita akan tutup video kita ini ya dalam rangkaian beberapa video nanti dengan ilustrasi soal berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan. Nah, sahabat muda, sebagaimana kita tahu bahwasanya laporan keuangan disusun oleh perusahaan ya sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Sementara untuk kepentingan perpajakan, ya, Kementerian Keuangan dalam ini DJP itu punya aturan sendiri ya, sebagai otoritas pajak punya aturan sendiri yaitu Undang-Undang Perpajakan, sehingga nanti bisa jadi bahwasanya laba sebelum usaha atau laba akuntansi yang dihitung di dalam perspektif akuntansi atau standarnya akuntansi ini bisa jadi sangat berbeda dengan istilahnya kalau di pajak kita nyebutnya bukan laba tapi penghasilan kena pajak ya. Jadi laba sebelum pajak atau laba akuntansi atau laba komersil tadi itu bisa jadi tidak sama dengan besaran penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Demikian juga ini tidak hanya timbul perbedaan itu karena laba atau penghasilannya, tapi juga karena bebannya ya. Beban pajak penghasilan atau income tax expense bisa jadi itu tidak sama antara di standar akuntansi keuangan dengan pajak terutang menurut Undang-Undang Perpajakan. Sehingga di sini perlu sekali kita mendalami perspektif perpajakan dalam akuntansi atau
perspektif akuntansi dalam rezim perpajakan. Ini dua-duanya nih bisa saling melengkapi ya. Nah, ini kita berikan secara singkat teman-teman ya, overview mengenai pajak penghasilan ya. Kita tahu bahwasanya yang namanya pajak atas penghasilan perusahaan itu atau corporate tax ya, itu dibayar langsung oleh perusahaan ya. Kadang-kadang mereka membayarnya secara angsuran pajak ya, PPh pasal 25. Ini teman-teman sudah pelajari juga. Dan teman-teman ini melihat contohnya ketika kemarin belajar di akuntansi pemerintah ada PPh pasal 25 untuk PPh migas ya. Kemudian ada namanya PPh final ya, pembayaran pajak akhir tahun itu PPh pasal 28 dan 29. Ini yang kira-kira di akhir-akhir Maret itu ya mereka ngejar untuk membayar pajak final supaya di 1 April di tanggal bulan April dia bisa melaporkan SPT-nya gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa pajak penghasilan itu tidak hanya dibayarkan langsung oleh perusahaan nih, tapi ada juga yang dipotong oleh pihak lain ya, dipotong oleh pihak lain. Baik pajaknya merupakan pajak final, tidak final, ini tidak final bukan nanti dia semifinal atau perempat final ya. Ini final, tidak final, atau pasal 22 dan pasal 23. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu nih namanya pajak final maupun tidak final ya. Jadi namanya PPh final itu PPh yang istilah sederhananya tidak bisa lagi dihitung di dalam penghasilan kena pajak karena sudah dikenakan pajak, atau juga dia sudah tidak bisa lagi dikreditkan untuk diperhitungkan dalam kewajiban perpajakan terutang di tahun tersebut. Jadi namanya final itu sudah dipotong selesai urusan ya. Tapi kalau PPh yang tidak final dia masih bisa diperhitungkan di dalam kredit pajak. Nah, kita tahu bahwasanya laporan laba rugi itu akan mempengaruhi jumlah beban pajak ya. Dan juga akun yang ada di neraca itu berupa utang pajak atau pajak dibayar di muka. Jadi kalau angsuran pajak tadi biasanya nanti kita akan mengenal istilah angsuran pajak tadi atau pajak-pajak yang final maupun tidak final yang potongan tadi dari pihak lain itu kita catat sebagai pajak dibayar di muka ya. Kemudian bagaimana dengan kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax ya. Seperti tadi sudah kita singgung ya di pasal sebelumnya. Nah, ini ada pajak atas penghasilan diterima pihak lain ya, pasal 21, 23, 26, pasal 21 ini kan ada terkait sama PPh karyawan gitu ya. Kemudian PPN kita tidak bahas karena memang skup pembahasan kita tentang PPh gitu ya. Nah, sebenarnya withholding ini tidak muncul di dalam laporan laba rugi, tetapi di neraca nanti akan muncul sebagai utang atau pajak dibayar di muka ya. Karena kan dia sebagai pemungut pajak ya, sebagai pihak ketiga pemungut yang membantu pemerintah dalam administrasi pajak. Jadi dia tidak laporkan di laporan laba rugi, tapi dia akan melaporkan sebagai utang atau pajak dibayar di muka. Dan selain PPh itu kita kenal ya beban-beban lain yang diakui oleh perusahaan adalah PBB, pajak daerah, PPNBM. Ini diakui sebagai beban perusahaan. Nah, secara singkat overview mengenai akuntansi PPh seperti itu. Nah, teman-teman, ini kalau kita ingin melakukan penyandingan antara perhitungan laba bersih menurut akuntansi maupun menurut pajak, ini bisa kita sandingkan nih dalam dua bagan sebagai berikut ini ya. Jadi kalau di akuntansi kan kita memang di paling atas biasanya kan omset ya, penjualan neto ya. Nah, sementara kalau di perhitungan pajak yang namanya penjualan neto itu nanti kita bisa lihat di pasal 4. Jadi istilahnya itu masuk dalam ranah ke penghasilan kena pajak, istilahnya gitu ya. Yang masuk penghasilan yang bisa dimasukkan dalam objek pajak itu yang mana kan gitu ya. Kemudian ini sama beban penjualan, laba bruto segala macam. Nah, nanti menariknya adalah ketika bicara tentang beban-beban ini, nanti bisa jadi sangat berbeda antara beban menurut metode akuntansi maupun menurut rezim perpajakan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat kembali ya di pasal 6 dan pasal 9. Karena di situ ada yang namanya deductible expense atau non-deductible expense ya. Beban-beban yang diperkenankan untuk dikurangkan atau deductible expense atau beban-beban yang tidak diperbolehkan untuk dikurangkan atau non-deductible expense. Kalau akuntansi kan hakikatnya semua beban yang dipakai untuk memperoleh pendapatan utama itu kan semuanya dicatat seperti di laporan laba rugi. Tapi menurut perhitungan fiskal, perhitungan pajak, tidak semua beban itu ternyata bisa dibebankan di dalam perhitungan laba rugi. Karena ada sebagaimana teman-teman ketahui beban-beban yang tidak bisa dikurangkan. Ya, contohnya ya, misalkan sumbangan. Ya, kemudian biaya entertainment yang tidak dilengkapi dengan bukti itu kan bukan merupakan deductible expense. Sehingga kalau perusahaan nanti melaporkan itu di dalam laporan laba rugi, nanti otoritas pajak akan melakukan yang namanya
koreksi fiskal. Nah, ini yang istilah yang sangat familiar, saya yakin di telinga teman-teman mahasiswa semua, ya. Nah, ketika udah timbul laba usaha, nanti kita lihat di laba usaha itu apakah mengandung pajak-pajak yang sifatnya final atau tidak. Ya, kalau ada sifatnya penghasilan-penghasilan yang sudah PPh, dikenakan PPh final, maka meskipun di laporan laba rugi ini menyajikan sebagai pendapatan, maka bagi pajak itu akan koreksi negatif, karena nggak boleh lagi dihitung. Itu ya fairnya pajak ya. Beban yang nggak boleh ya nggak boleh, tapi kalau pendapatan nggak boleh ditambahkan, jangan ditambahkan, karena itu akan merugikan buat perusahaan. Jangan sampai perusahaan dikenakan pajak 2 kali, gitu ya. Nah, setelah itu ini apa namanya akan menghasilkan laba sebelum beban pajak penghasilan. Ini di laporan keuangan komersil, kemudian dikenakan tarif pajak PPh pasal 217 ya, sekarang di tahun 2021 ini PPh-nya tarifnya berapa? Betul sekali, 22%. Nanti di tahun depan 2022 turun lagi jadi 20%. Jadi tadinya 25% di tahun sebelum 2020 ya. Kemudian turun 22%, turun lagi nanti 20% di tahun 2022. Ya. Nah, ini menghasilkan laba tahun berjalan setelah dikurangi beban pajak penghasilan. Nah, kalau di penghasilan kena pajak, nah nanti setelah muncul penghasilan kena pajak, nanti akan muncul namanya beban pajak gini atau pajak terutang, kemudian diperhitungkan dengan kredit pajak atau pajak bayar di muka, nanti terakhir akan muncul PPh kurang bayar atau lebih bayar atau bahkan PPh nihil. Artinya apakah kewajiban perpajakan menurut otoritas perpajakan itu dibandingkan dengan kewajiban pajak yang sudah ditunaikan oleh wajib pajak, ada selisihnya atau tidak? Nah, ketika ada selisih, maka di situ akan muncul PPh kurang bayar atau lebih bayar. Ya. Nah, inilah yang perlunya melakukan rekonsiliasi fiskal antara perhitungan akuntansi dan perhitungan pajak. Ya, di situ nanti teman-teman juga saya yakin sudah sangat fasih ya tentang apa sih bedanya beda tetap dan beda temporer. Ya, ini yang akan menyebabkan adanya koreksi fiskal. Kalau koreksi fiskal positif artinya itu akan menambah pajak terutang buat perusahaan. Tapi kalau koreksi fiskal negatif artinya akan mengurangi pajak terutang. Ya, kalau bagi perusahaan sebenarnya sih ada koreksi fiskal negatif gitu ya, pajaknya berkurang gitu ya. Tapi kalau bagi DJP sebenarnya ada koreksi fiskal positif, ada pajak terutang yang bertambah ya. Nah, nanti yang perlu digarisbawahi sini teman-teman, khusus untuk beda temporer ini akan memunculkan yang namanya pajak tangguhan ya. Pajak tangguhan ini nanti bisa berupa aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Tergantung ya, mana yang lebih besar kan gitu ya. Maka cara menghitungnya adalah tarif pajak dikalikan beda temporer. Beda temporer beda net ya, karena beda temporer itu bisa beda karena di sisi pendapatan atau karena bisa beda juga di sisi beban. Netonya nanti seperti apa ya. Nah, nanti ada di slide berikutnya kalau dia positif akan menjadi aset tangguhan atau liabilitas tangguhan. Nanti kita bisa lihat ya. Intinya adalah bahwasanya rekonsiliasi fiskal ini sangat penting dilakukan ketika kita ingin menghitung kewajiban perpajakan perusahaan. Maka disinilah nanti peran dari akuntansi adalah menjembatani bagaimana pembukuan di dalam akuntansi itu benar-benar sedapat mungkin ya tidak terlalu beda jauh dengan perhitungan menurut fiskus ya, karena kalau terlalu beda jauh nanti koreksinya akan jauh sehingga ekspektasi daripada pemegang saham terhadap kinerja perusahaan ini akan beda jauh gitu ya. Nah, jadi itu menunjukkan compliance dari perusahaan. Kalau dia tingkat ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan ini sangat tinggi, maka ini akan menunjukkan kepercayaan tinggi pula bagi para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Nah, demikian ya teman-teman mengenai awal pembahasan kita berkaitan dengan overview akuntansi PPh. Nah, harapannya video pertama ini bisa memberikan batu loncatan buat teman-teman ya, karena teman-teman kemarin sudah memahami aspek perpajakan, bagaimana kewajiban perpajakan itu sekarang diakuntansikan dengan baik di dalam pembukuan perusahaan. Ya, salam sehat buat sahabat-sahabat muda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.